Bayangkan sebuah republik yang fondasi legitimasinya bergantung pada satu lembar kertas bernama ijazah, bukan karena nilai akademiknya, melainkan karena kejujuran di balik asal-usulnya. Kemudian timbul pernyataan baru yang mengguncang jagat maya. Ijazah Jokowi diyakini meminjam kepada Hari Mulyono, ipar Jokowi yang saat ini sudah tiada. Jika ingin membuktikan kebenarannya, maka anak almarhum Hari bisa didatangkan untuk memberi kesaksian. Ini bukan tidak mungkin, ini bisa saja terjadi. Karena penasaran, Profesor Sofian pun juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofian memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofian juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum. Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya. Dan itu dipinjam dari Yulian itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Hakim nanti harus membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli atau tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya. Intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah sekarang yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya, selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Oke. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai, tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan keasliannya. Misalnya, nih, video itu palsu, indikasinya ini fotokopian gini. Nah, kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Siapa yang dituduh balik, ya harus membuktikan juga. Jadi, itu di dalam hukum pidana kan begitu. Beban pembuktian itu bisa sama berarti iya dong. Tidak hanya satu atau iya, jaksa harus mewakili negara untuk mencari yang asli. Kalau tidak, hakim harus berani mengatakan tidak ada kasusnya. Yang menyatakan ini aslinya tidak pernah ada. Artinya Pak, itu juga sama dengan maknanya berarti hakim bisa mengatakan datangkan dong ijazah aslinya. Iya, bisa begitu ya? Iya, hakim. Hakim harus minta ke jaksa. Ini kan tuduhannya apa? Pasal 310, 311, kemudian Undang UT 27, 28 gitu. Ini serius nih. Oleh sebab itu kata ini tidak asli, palsu karena ini bukti-bukti begini secara akademik. Coba sekarang tunjukkan buktinya, apa ada barcode-nya, ada apanya gitu. Coba buktikan. Nah, di situ pembuktian forensiknya bisa dilakukan atas perintah hakim. Gitu, Pak. Jadi nggak adil kalau tiba-tiba aslinya tidak ditunjukkan, dia dituduh memfitnah. Ini saya kemarin tuh sempat kecewa juga. Harusnya Pak Jokowi itu hadir. Walaupun iya sudah ada penasihat, tapi kalau dari kita semua hadir, itu kekecewaan kita, gitu loh ya. Yang terbiasa terjadi berapa kali kita mengajukan gugatan kan nggak pernah hadir Pak Jokowi. Yang janjinya akan membawa itu ke persidangan ijazahnya, tapi kan semua itu nggak ada, nggak pernah hadir. Dan itu fakta nggak bisa dibantah. Mau dibantah dengan cara apa? Yo nggak bisa. Itu semua ada dokumentasinya. Isu ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo sejatinya bukan sekadar kontroversi administratif. Ia telah berubah menjadi ujian etik kekuasaan, ujian keberanian negara menghadapi kebenaran, dan ujian apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua warga negara tanpa kecuali. Hari-hari ini, publik kembali diguncang oleh satu nama yang selama ini berada di pinggir cerita, Hari Mulyono. Nama itu mencuat setelah pernyataan mantan Rektor UGM, Sofian Effendi, yang menyebut bahwa ijazah yang digunakan Jokowi diduga bukan miliknya sendiri, melainkan terkait dengan data akademik milik Hari Mulyono. Video kali ini, teman-teman, tadi kita melihat cuplikan video tersebut tentang ijazah Joko Widodo. Teman-teman, di sini dikatakan rakyat percaya bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwasanya rakyat masyarakat dan para netizen percaya dan yakin kalau ijazah Jokowi itu adalah ijazahnya palsu. Ya, lagi teman-teman, sepanjang negeri ini masih jadi milik Parcok, kasus ijazah Jokowi sangat mustahil selesai. Ya, artinya teman-teman, sepanjang negeri kita ini masih menjadi milik Parcok dan kasus ijazah Jokowi, maka akan sangat mustahil bisa selesai masalah ini ya. Nah, teman-teman, cuma sayangnya masyarakat sudah percaya dengan pengadilan lagi. Artinya sekarang masyarakat dan rakyat ataupun netizen sudah tidak percaya lagi dengan pengadilan. Nah, jika seandainya
tidak memihak Jokowi juga malapetaka hukum. Nah, seterusnya sudah terlanjut tidak percaya sama penegak hukum yang ada di republik ini. Yang bikin gaduh Indonesia adalah Jokowi. Ya, jika pengadilannya adil, semakin diela semakin jelas palsunya juga. Artinya, jika pengadilannya adil, maka semakin diela maka semakin jelas juga palsunya. Ya, 11.000 tayangan palsu dan ngibul. Nah, di sini teman-teman dikatakan kapannya Jokowi ini mati, soalnya kalau masih ada di dunia ini muak sekali rasanya. Ini para netizen yang mengatakan mereka sudah mulai muak dengan tingkah si Jokowi ini ya teman-teman. Ya, adili dengan cepat wahai penegak hukum, kami sebagai rakyat merasa dibohongi. Ya, tunjukkan kebenaran yang sebenarnya, tanggung jawab kalian para ahli dan penguasa. Kami rakyat biasa, ijazah Jokowi membuat gaduh dan meresahkan masyarakat. Banyak sekali yang palsu. Nah, memang Jokowi bikin gaduh negeri ini. Mau jadi presiden seumur hidup tidak terlaksana, akhirnya stres bikin masalah terus lagi. Ya, lagi-lagi Jokowi yang menjadi bidang keroknya dari semua masalah. Ya, Pak Bambang Tri gak nyebut UGM, UGM malah ikut campur membela Jokowi. Ini bahaya buat UGM ya. Ya, kapan manusia yang satu ini terkena stroke agar bangsa ini tiada saling tuding. Nah, Pak, masalahnya pengadilan di negeri ini tuh sangat bermasalah. Ya, benar. Oke teman-teman, seterusnya di sini dikatakan sudah nenek rasanya lihat ngelak hukum di negeri ini. Lihatlah sidang KIP kemarin, awal gerang ujung-ujungnya impoten. Saatnya hukum rakyat Indonesia saja yang bertindak. Ya, pemohon menutupi kebohongannya. Kalau galik licik bukan Jokowi ya. Nah, teman-teman, kenapa hukum menjadi cara marut KL berhadapan dengan komplak Jokowi? Nah, untuk itu masih mending medsos biar terbuka ke publik dan diuji oleh publik di pengadilan. Apakah hukum itu masih bisa dipercaya jujur, adil, benar dan terbuka untuk publik? Nah, pemimpin paling buruk dan tidak bermoral serta tidak memiliki kepribadian. Sejarah akan menorehkannya kelak. Itulah buah dari keserakahan dan perbuatannya sendiri yang menghiskaminya. Nah, ini kalau disidangkan di pengadilan yang SK pencemaran nama baik dan UUD IT, ijazah enggak bakal dihadirkan di persidangan ya. Sudah saatnya ijazah Jokowi dibongkar habis. Sekarang sudah bukan pejabat lagi. Sewaktu menjabat tidak ada yang berani karena sedikit-dikit main coret-copot intimidasi. Nah, sekarang sudah jadi rakyat biasa, saatnya kebusukannya dibongkar ya. Ya, setuju BPMD. Satu, buktikan ijazah asli ada di meja hakim, bisa diuji secara terbuka oleh para tim ahli dari ERTCS dan lain-lain secara bersama-sama. Hasilnya harus diumumkan secara terang benderang, baru resiko hukumnya berjalan. KL merasa ijazah adil Jokowi benar adanya, berani tampilkan selesai gaduhnya. Ya, kami rakyat kecil dan bodoh ini sudah tidak percaya sama hakim, soalnya kami sudah dikendalikan oleh si Jokowi. Ya, akan berani mengadili atau menghukum si Jokowi juga ante-antenya. Nah teman-teman, seterusnya lagi karena kualitas sarjana kehutanan seperti itu, jadi hutan rusak penyebab banjir, ijazah begitu. Nah, yuk segera adil palsu dan manusia terkorup. Teman-teman, di sini dikatakan bahwa UGM lembaga publik penting untuk menunjukkan data-data berkas siswa, bukan hanya omong-omong kayak humas, RT, Profkok omong-omong. Nah, orang se-Indonesia paham kegiatan audit.
kalau dokumen mutu tidak tersedia, pasti tidak confirm. Lah ini rektor presiden tidak bisa menunjukkan dokumen, berarti rektor dan presiden konaha beraliran primitif ya. Sepertinya sengaja memang tidak mau pada titik temu. Cukup bongkar sana, bongkar sini, rakyat cuma diapusi drama berkelanjutan ya. Tanda-tanda barang palsu adalah muter-muter dan berbelit-belit. Ya, terlalu lama SPT-nya sudah terlambat. Jokowi pasti sudah mempersiapkan celah-celah lubang yang menjerumuskannya dengan cara kemarin mengulur-ngulur waktu. Kita lihat saja dengan sabar hasilnya bagaimana. Jangan segera diputus sampai kebenaran seterang-terangnya. Semoga kebenaran agak terkuat, semoga Indonesia makin jaya. Ya, lanjut lagi, menurut Pak Mahfud menjadi dosen pembimbing itu harus melalui beberapa tahapan dan Pak Kasmujo telah membantahnya. Beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun akademik dan ditambahkan menurut beliau usia dosen pembimbing harus di atas 50 tahun. Ya, pada saat itu usia Pak Kasmujo belum mencukupi. Saya menghargai atas segala kejujuran dan kepolosan beliau. Akan tetapi Rektor UGM menyatakan bahwa Pak Sumajo adalah dosen akademik. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan ada yang kontradiksi. Hanya orang yang waras dan berakal sehat bisa menilai suatu kebenaran ya. Hanya di pengadilan ini bisa mengakhiri polemik ijazah yang dilupain palsu. KL itu benar, UGM itu banyak orang-orang cerdik pandai, profesor doktor, kok mau-maunya diatur-atur, disuruh-suruh oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang pernyataannya berubah-ubah tidak jelas begitu. Ada apa dengan UGM? Apakah ada balas budi dari rektornya? Apakah karena yang melantik rektor adalah presiden? Semoga tidak ada suap-suap di sana dan semoga tidak ada kerjasama yang paling menguntungkan di sana ya. Utamanya yang terkait dengan uang karena KL itu terjadi itu sangat tidak terpuji dan merusak nama baik UGM ya. Hukum di pengadilan sudah tidak bisa dipercaya. Tajam ke bawah, tumpul kertas. Jika lewat pengadilan pesimis bisa mengalahkan Jokowi. Demikian saja teman-teman, terima kasih.